Apa yang terjadi di Iran belakangan ini menimbulkan pertanyaan tentang hak keamanan dan kemerdekaan diri. Itu semua idealnya dijamin oleh pemerintah, terutama yang mengaku sebagai negara demokrasi. Tapi bagaimana jika pemerintah justru menjadi aktor yang mengancam hak atas keamanan dan kemerdekaan diri? Iran berubah menjadi mencekam pasca kematian Mahsa Amini. Mahsa Amini adalah perempuan yang meninggal dunia saat sedang ditahan oleh otoritas keamanan Iran. Dia ditangkap karena dianggap melanggar aturan berjilbab. Ada indikasi sebenarnya dia terbunuh akibat penyiksaan. Warga Iran tidak terima. Mereka kemudian menggelar aksi protes di berbagai kota. Sepanjang 3 bulan terakhir, sentimennya berkembang menjadi demo anti pemerintah. Mereka menginginkan revolusi, sebab pemerintah Iran dianggap terlalu otoriter dan sewenang-wenang. Masalahnya, responnya tak kalah keras. Pemerintah menerjunkan aparat yang bersifat amat represif, yang tidak ragu untuk menghalau massa dengan gas air mata, senjata tumpul, atau bahkan senjata api. Hasilnya sudah bisa kita tebak. Ratusan warga luka-luka, ribuan lainnya ditangkap dan dipenjara. Apakah ada yang meninggal? Tentu saja. Per Desember 2022, hampir 500 orang dikabarkan telah meninggal dunia akibat intervensi pemerintah. Dan kali ini kita akan membahas 2 kasus, di mana 2 orang demonstran menjadi korban eksekusi mati oleh pemerintah Iran. Eksekusi yang pertama dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga korban, sementara eksekusi yang kedua dilakukan di depan umum alias menjadi tontonan warga. Mari kita bedah kronologi dari kisah tersebut. Apakah mereka benar-benar bersalah? Atau mereka sebenarnya korban dari sistem pengadilan yang berat sebelah? Selamat datang di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data, Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Dan jika kamu mendengarkan ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar. Kasus pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah yang patut untuk kami angkat. Perkenalkan, namanya Mohsen Shekari, laki-laki dan usianya baru 23 tahun saat dia dieksekusi mati oleh pemerintah Iran. Semuanya berawal ketika dia mengikuti aksi untuk memprotes kematian Mahsa Amini. Pada tanggal 25 September 2022, dia bergabung dengan peserta aksi lain yang memadati jalanan ibu kota Teheran. Patut dicatat, ini adalah kronologi versi otoritas keamanan Iran. Mereka menyatakan Mohsen memblokade Jalan Satarkan. Jalan Satarkan adalah ruas utama di kota Teheran. Mohsen dianggap mengganggu ketertiban umum. Tak hanya itu, Mohsen juga terlibat perkelahian dengan salah satu anggota Basij. Basij adalah organisasi paramiliter yang bernaung di tubuh militer Iran. Anggotanya adalah warga sipil yang mendaftar sebagai relawan. Basij menjadi salah satu elemen yang diterjunkan pemerintah untuk meredam protes pasca kematian Mahsa Amini. Dan bisa ditebak, mereka sering terlibat konfrontasi dengan warga sipil lain, bahkan sampai berdarah-darah. Misalnya saat mereka berhadapan dengan Mohsen. Mohsen mempersenjatai diri dengan sebilah pisau. Mohsen kalah, tapi dia juga sempat melukai salah satu anggota Basij, tepat di bahu sebelah kiri. Luka itu bisa sembuh, tapi Mohsen terlanjur dianggap bersalah. Dia didakwa memakai senjata dengan tujuan untuk membunuh, menimbulkan teror, dan mengganggu ketertiban serta keamanan masyarakat. Hakim juga mendakwa Mohsen telah melakukan muharebeh atau permusuhan terhadap Tuhan. Iran menganut hukum syariat. Menurut syariat, orang yang melakukan muharebeh pantas diberi hukuman mati, dan hukuman mati itulah yang akhirnya dijatuhkan kepada Mohsen. Bayangin,
Betapa paniknya keluarga Mohsen saat mendengar kabar itu. Tapi sekali lagi, kronologi ini adalah versi pemerintah Iran. Masalahnya ada banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya. Apakah Mohsen menjalani persidangan yang adil? Misalnya dalam video yang dirilis oleh pemerintah. Dalam video itu memperlihatkan Mohsen yang sedang mengakui perbuatannya. Tapi jika diperhatikan pada bagian pipi sebelah kanan, terdapat bekas luka. Bekas luka itu mengindikasikan Mohsen sempat mengalami penyiksaan. Jadi apakah dia dipaksa untuk mengaku? Mungkin saja. Sayangnya apa yang terjadi di balik tembok akan tetap menjadi misteri. Kemudian fakta bahwa Mohsen dilarang untuk memilih pengacara. Kondisi ini tetap berlangsung sampai tanggal 20 November 2022, atau hari di mana Mahkamah Agung Iran menguatkan putusan hukuman mati kepada Mohsen. Kamu tahu bagian apa yang paling dramatis sekaligus paling menyedihkan dari cerita ini? Pada tanggal 8 Desember 2022, keluarga Mohsen berkumpul di luar penjara. Mereka ingin mendengar kabar terbaru dari Mohsen. Mereka masih berharap ada peluang di mana Mohsen tidak jadi dieksekusi. Yang mereka tidak tahu, pada pagi hari itu, Mohsen sebenarnya sudah dieksekusi dengan cara digantung. Ya, eksekutor sama sekali tidak memberitahu keluarga soal itu. Ibu Mohsen menangis histeris ketika mendengar kabar bahwa anaknya sudah tiada. Dia menangis di sepanjang jalan. Seseorang sempat merekam adegan itu dan berikut cuplikannya. Mohsen Shekari adalah warga Iran pertama yang dieksekusi mati karena keterlibatannya dalam demonstrasi pasca kematian Mahsa Amini. Persoalannya, dia bukan satu-satunya. Tercatat ada 21 orang lainnya yang sudah didakwa hukuman mati dan kemungkinan bisa bernasib sama dengan Mohsen. Pada 12 Desember 2022, korban kedua menemui ajalnya. Namanya Majid Reza Ranavard. Eksekusinya jauh lebih horor karena dilakukan di tempat terbuka. Oke, apa yang Majid lakukan sampai divonis hukuman mati? Sama seperti Mohsen. Majid juga demonstran yang berkonfrontasi dengan anggota Basij. Dia juga bersenjata sebilah pisau. Bedanya 2 anggota Basij yang ia serang meninggal dunia. Dia juga melukai 4 anggota Basij lainnya. Majid sempat berusaha kabur ke luar negeri. Tapi dia ditangkap 2 hari pasca kejadian atau tanggal 19 November 2022. Lagi-lagi pengadilannya bersifat tertutup. Kondisi ini disesali banyak pihak, termasuk aturan yang membuat terdakwa tidak bisa meninjau bukti yang digunakan untuk melawan mereka. Aktivis HAM mengatakan Majid terlihat menunjukkan tanda-tanda sebagai korban penyiksaan. Majid diduga mengalami patah lengan sebab tangannya dibungkus perban yang cukup tebal. Sama seperti Mohsen, Majid juga tidak bisa memilih pengacara. Sayangnya, otoritas Iran tidak bergeming. Pada tanggal 24 November 2022, Majid divonis bersalah atas muharebeh, atau tindakan permusuhan terhadap Tuhan. Dia didakwa hukuman mati. Amnesty International melaporkan seorang pejabat senior di kepolisian Iran menandatangani sebuah dokumen yang isinya adalah permintaan untuk melakukan eksekusi di depan publik dalam periode waktu secepat-cepatnya terhadap salah satu terdakwa. Kenapa di depan umum? Sebab menurut isi surat, eksekusi semacam itu menjadi gestur yang baik bagi para aparat keamanan. Pagi hari tertanggal 12 Desember 2022, Majid menjadi korban eksekusi itu. Tempat pelaksanaannya masih di area penjara kota Mashhad. Tapi aparat menggantung Majid dengan menggunakan derek dan di area yang paling dekat dengan jalan utama. Kira-kira untuk apa? Agar mayat Majid bisa dipertontonkan di depan umum. Pemandangannya sungguh mengerikan. Sama seperti Mohsen, Majid meninggal di usia 23 tahun.
Akhir tahun ini adalah musim eksekusi mati di Iran. Di dalam gedung pemerintahan, para pejabat mengapresiasi keputusan pengadilan, sebab dinilai ikut memberantas ancaman terhadap keamanan negara dan agama. Tapi di luar gedung, pemerintah Iran mendapat kecaman, baik dari warganya sendiri maupun dari dunia internasional. Laporan beberapa lembaga survei Amnesty International menyatakan Iran adalah salah satu negara yang paling sering melakukan hukuman mati. Sementara itu, Iran Human Rights melaporkan, selain tingginya angka hukuman mati, Iran juga mengalami masalah dalam sistem pengadilannya. Persis seperti yang terjadi pada Mohsen dan Majid. Tersangka seringkali tidak diberi akses untuk memilih pengacara, terutama di tahap penyelidikan. Mereka juga sering mengalami penyiksaan yang berujung pada pengakuan paksa yang nantinya digunakan sebagai bukti kesalahan. Iran Human Rights menilai kondisi seperti ini melanggengkan siklus kekerasan yang dampaknya dirasakan langsung oleh narapidana dan keluarganya. Profesor Sosiologi Ajar Darmaki mengatakan hal yang menarik kepada Koran Etemat. Menurutnya, jika sistem menghukum para demonstran, maka perilaku orang-orang justru akan makin radikal. Menurutnya, berita tentang penjara dan hukuman mati akan menjadi berbahaya dalam jangka panjang. Jika tren ini berlanjut, makin banyak orang yang akan mengalami perubahan secara fundamental, dan hal itu justru akan semakin mengancam keutuhan negara. Saya Yantina, mewakili rekan kerja, pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.